Paling sering di antara jam 7 malam ke jam 8, Mas. Pesawatnya itu agak meruncing gitu dia, tapi nggak meruncing kali tajam dia. Agak melengkung dia. Ada jejaknya nggak, Pak? Nah, kebetulan ada pihak kepolisian yang di situ dari Polsek Bilaulu. Nah, disampaikan oleh Polsek, tolong jangan ada yang keluar malam dulu di atas jam 12 malam. Oke, kita mulai aja deh teman-teman. Selamat datang di live Instagram Indonesia. Ini adalah live yang dikhususkan untuk penampakan UFO. Jadi untuk laporan penampakan UFO yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman melihat penampakan UFO ataupun cerita dari temennya, bisa isi formulir dulu di link bio Instagram Indonesia. Di situ ada form laporan penampakan UFO. Teman-teman bisa isi dulu di situ untuk data kita. Teman-teman bisa terima, menyetujui untuk dipublikasikan. Bila terima untuk menyetujui untuk dipublikasikan, kita akan live di Instagramnya Indonesia. Iya, Mas. Dulu saya kalau di kampung, Mas, itu kan daerah Labuan Batu, tepatnya di Kecamatan Bilahulu, ya, Desa Perbaungan. Suhu di sana panas, Mas, apalagi daerah sawit ya. Jadi jam-jam 7 malam itu atau jam 19.00 biasa saya mandi, apalagi pulang-pulang kerja sekitar bulan-bulan taksiran bulan 10 ke bulan 11 itu, Mas, mau akhir-akhir tahun. Jadi saya selalu memandang ke langit malam. Kalau langit malam cerah kan enak mandangnya, lihat-lihat bintang. Jadi saya suka lihat ke atas langit gitu ketika mau sebelum mandi. Jadi mau mengeringkan keringat dulu lah, baratnya. Kebetulan kalau yang saya kirim sama Mas itu kan itulah hasil situasi keadaan posisi saya melihat UFO itu. Ya, dari atas saringan air. Itu kan terbuat dari semen itu. Sumur, baru ada katrol, menimba air. Sumur timba ya. Iya, sumur timba. Jadi kebetulan air di sumur itu kan nggak begitu jernih. Jadi harus disaring dulu baru masuk ke kamar mandi, airnya jernih dulu. Jadi saya naik ke atas bak saringan air itu, mandang ke langit, pas tepat jam 19 lewatan lah, antara lewat 5 ke lewat 10 gitu, nggak pala saya perhatikan, tiba-tiba muncul semacam melingkar bulat gitu, tapi belakangnya agak menguncup gitu, Mas. Besar, sangat besar. Jadi saya takjub gitu kan. Baru kali ini saya lihat pesawat begitu. Saya pikir helikopter atau balon gitu kan, karena nggak ada suaranya sama sekali. Semua kelilingnya itu pesawat itu cahaya putih seperti lampu gitu, tapi sangat besar. Kalau pesawat buatan manusia yang saya tahu belum ada buat seperti itu, nggak tanpa suara. Makanya saya pikir juga balon, gitu kan. Kalau helikopter pasti suaranya gemuruhnya sangat bising. Dia terbangnya itu kecepatannya lambat, slow. Jadi puas memandangnya, Mas. Saya
rokok, saya cari HP. Kebetulan HP waktu itu HP model apa lah kita bilang, nggak perlu kita jadi sudah. Nah, ya. Ini kecil, kameranya masih nggak seperti zaman sekarang kan, kamera udah Android semua, udah bagus. Jadi saya arahkan kamera HP yang kecil ini ya kayak titik bintang gitu, jadi percuma saya posting pun di Facebook. Jadi paling dipikir orang itu bintang katanya kan. Jadi nggak guna. Kalau ada senapan angin mau saya tembak tuh. Saya bersorak itu Mas. Saya panggil nenek saya waktu itu masih hidup di rumah kan. Kebetulan di rumah juga jam-jam segitu, jam 19 masih ada acara siaran TV keluarga gitu kan. Mereka malah ketawa-ketawa. Jadi saya panggil nggak, percuma aja. Ya, saya mau keluar rumah, manggili masyarakat yang dekat tetangga rumah gitu kan. Nanti keburu hilang. Jadi saya nggak mau ngambil kesempatan yang itu sia-sia kan. Saya pandang kesempatan buat nikmatin gitu ya. Saya pandang terus. Dia jalannya lambat gitu kan. Dia menuju, saya perkirakan dia dari arah barat karena saya kan tahu posisinya terbit matahari dan terbenamnya matahari, Mas. Jadi saya tahu itu arah mata angin itu apa itu kan dari barat ke timur. Jalan terus, tiba-tiba hilang gitu aja, kayak di film-film lah, Mas. Nah, saya pikir hanya di film aja yang seperti itu kan, rupanya secara real nyata di depan mata sendiri seperti itu kejadiannya. Ya, saya yakin itu pasti UFO karena sampai sekarang belum ada saya lihat pesawat buatan manusia seperti itu. Dan berselang beberapa hari lagi, Mas, setelah hari kejadian itu, saya nggak habis pikir kan, saya posting di Facebook dan saya lacak juga di berita beranda-beranda itu, kok yang satu kampung saya itu tak ada yang buat status atau tidak ada yang melihat atau gimana. Malah yang saya buat ada keluarga juga yang komen, namanya Mas Bayu, dia posisinya di Surabaya sekarang. Tadi saya tanya sama Mas Bayu, masih ingat nggak Mas, komenan Mas itu kejadiannya di tahun berapa ya? Saya juga udah lupa. Saya bilang gitu kan. Dia pun Mas Bayu juga udah lupa juga. Kan Mas Bayu waktu itu yang komen bilang saya mabuk, terlalu banyak minum alkohol. Nah, dikatain saya mabuk. Biasa itu Mas. Karena nggak banyak kan orang nggak percaya dengan adanya UFO. Tunggu dilihat sendiri di depan mata. Saya pengalaman hidup saya baru kali ini lah. Oke, yang menarik ini Mas bilang kalau misalnya di apa namanya dari kepolisian. Iya, daerah sekitar juga ya. Beberapa hari setelah kejadian, hari Minggu, saya kan waktu itu rajin ibadah ke gereja. Tiba-tiba ada, kalau setelah sebelum khotbah pendeta itu kan ada namanya informasi yang disampaikan dari pihak gereja. Nah, kebetulan ada pihak kepolisian yang di situ dari Polsek Bilaulu. Nah, disampaikan oleh Polsek, tolong jangan ada yang keluar malam dulu di atas jam 12 malam. Apalagi khusus untuk yang muda-muda atau remaja-remaja. Nah, begitulah informasinya. Nah, jadi tebakan saya pada saat itu di gereja, kebetulan sebelum ini informasi yang disampaikan oleh pihak Polsek ini, sebelumnya udah ada kejadian yang saya lihat itu. Apakah ada kaitannya, saya juga tidak tahu, karena pihak kepolisian juga tidak ngasih tahu apa
masuk dan tujuan dilarang, keluar jam ya. Nah, enggak saya enggak ke situ tebakannya, saya masih menebak-nebak aja gitu. Mau bertanya ke pihak kepolisian juga saya masih ragu karena pihak kepolisian juga tidak memberitahu alasan kenapa dilarang di atas keluar rumah di atas jam 12 malam. Suaranya sampai ya. Itu tadi katanya kan cahayanya itu putih ya. Iya Mas. Itu teh kene. Putih gimana? Maksudnya Mas? Putihnya itu kayak peta ya. Terang. Di cahaya putihnya itu sinaran cahayanya hanya khusus di pesawatnya aja Mas, nggak nyebar kemana-mana. Ya. Kayak saya pikir juga gitu, Mas, iya, semua badan pesawat itu putih, yang di atasnya karena dia kan jalan dia nyampe mulai dari dia melintas di atas kepala kita. Jadi tahu posisi keadaan sekitar pesawat itu cahayanya di mana saja. Jadi semua badan pesawat itu asli putih. Tadi kan Mas bilang pakai kamera jadul tuh kelihatan cuma titik aja. Iya. Jadi itu berarti jauh juga ya berarti objeknya. Ya, kamera jadul Mas. Gimana ya, kayak titik lah Mas. Iya. Kalau kayak sekarang jauh juga objeknya. Kayak sekarang Android ya mungkin nggak seperti itu. Kelihatan. Kenapa Mas? Dari Mas sendiri kira-kira objek itu berapa gitu? Saya perkirakan kalau karena dia dekat, saya di belakang rumah juga ada pohon kelapa, 3 kalilah tinggi pohon kelapa. Nah, itulah ukuran dekatnya. Jadi sangat dekat Mas. Nggak mungkin masyarakat sebenarnya, saya juga heran kenapa masyarakat nggak ada yang lihat gitu. Ada suara nggak? Padahal, ada suara nggak? Nggak ada suara. Makanya saya heran. Jadi sulit. Iya, padahal suasana pada saat itu tidak ada persoalan atau apa keributan di daerah kampung saya Mas. Jadi cukup mengherankan juga tiba-tiba ada pemberitahuan seperti itu, larangan di atas dilarang keluar malam di atas jam 12 malam. Ya, kayaknya itu sesuatu. Ya ada prosedur tertentu atau enggak di kepolisian. Tapi dari kejadian yang lama yang di Jatiluhur itu kan petugas kepolisian sendiri yang lihat, dilaporin ke atasan tapi nggak ada respon apa-apa. Iya, jadi kebanyakan yang dilapor ke polisi ya kayak gitu, nggak ada kelanjutannya. Takutnya juga nanti kepolisian disampaikan begitu diketawain pula kan, makanya nggak perlu dirasa itu juga. Bisa jadi. Itu kalau ngilangnya gimana? Hilang tuh tiba-tiba. Iya. Ya gitu, seperti kalau kita nyalain lampu kan, kalau kita cetek matiin lampu ya macam itu, tiba-tiba. Tapi bayangan objeknya masih kelihatan Pak, hitam gitu enggak ada sama sekali karena dia malam kan, gelap, nggak ada sama sekali bekas-bekasnya. Tadi objeknya bentuknya gimana Pak, detailnya Pak? Kalau saya bisa digambar. Seperti ini, dia bulat dia, tapi nggak bulat sama sekali, nggak bulat seperti elips, tapi belakang pesawatnya itu agak meruncing gitu dia, tapi nggak meruncing kali tajam dia, agak melengkung dia. Ada jejaknya nggak Pak? Kenapa Mas? Asap atau apa gitu? Nggak ada, asap nggak ada, suara nggak ada. Jadi saya juga bingung itu. Kayak bentuk telur ya? Telur terlalu lonjong Mas, cuma ini nggak pala lonjong, jadi makanya saya bingung dia menyampaikan
kalau bulat tidak bulat, tapi lonjong seperti telur juga tidak. Iya, yang satu yang ini. Yang ini saya gambarnya ibaratnya seperti ini, tampilan saya melihat. Iya, untuk melihat posisi saya, keadaan posisi saya melihat dari atas bak pasir, kemudian di sebelah sumur itu kamar nenek saya, baru sebelah bak pasir itu kamar mandi. Nah, jadi saya di situ posisinya di tengah-tengah itu tanpa ada atap seng langsung ke langit gitu kan, memandang ke langit. Nah, di situ posisi saya melihat pesawat itu tiba-tiba lewat. Maksudnya oval shape ya Mas Irfan? Iya. Cuman kenapa Mas? Bukan ini aneh. Ini aneh. Iya, saya juga bingung Mas. Biasanya yang saya tahu juga yang di film-film mulai zaman dulu saya juga suka film alien, bentuknya ada segitiga lah, yang sama sekali piring terbang. Ini agak lain yang saya lihat. Kemudian cahaya juga sekeliling. Tidak ada, cuman ya itulah polsek setempat. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Aris. Kondisi saat itu terang. Kalau terang itu kan seperti siang ya Mas ya. Saya tidak bisa bilang terang, tapi keadaan cuaca cerah lah kalau malam seperti itu, tidak berawan, tidak istilahnya tidak mendung. Kalau detail objeknya itu tadi Mas yang saya bilang, semua badan pesawat itu karena dia posisinya sangat dekat, 3 kali tinggi pohon kelapa, jadi saya jelas sekali saya lihat semuanya cahaya putih terang, tidak merah, tidak apa. Jadi kayak kita iya, bola lampu yang bulat itu. Tapi kalau bola lampu Mas menerangi semua kan, kalau ini hanya badan pesawat doang. Oh, berarti emang badannya yang nyala kan? Iya, badannya aja yang nyala terang, bukan ada ya lampu yang nyorot gitu. Enggak. Makanya juga saya heran Mas. Pertanyaan berikutnya, Kenapa Mas? Objeknya yang Mas lihat berapa lama Kalau taksiran karena dia sangat lambat, pelan apanya, kecepatannya tidak terlalu cepat, jadi taksiran saya antara 5 menit ke lewat lah, hampir 10 menit. Halo? Masih. Ya. Oke. Ingat nggak Mas, waktu itu objeknya itu searah sama arah angin atau enggak? Oh, karena posisi saya di pertengahan gitu, dinding kamar mandi dengan dinding kamar nenek, jadi angin itu juga sepertinya tidak tahu saya. Angin juga tidak ada, sedikit lah, karena saya juga buka baju karena panas, keringat, nunggu keringatnya kering baru mandi. Saya mandang-mandang ke langit gitu Mas. Berarti baru bisa dieliminasi ya. Apa Mas? Tidak kedengaran suara ya? Iya, tidak ada suara sama sekali. Kalau ada suara mesin, saya masih bisa perkirakan buatan manusia Mas. Karena belum ada saya lihat secanggih itu pesawat.
kan sekarang yang lagi banyak fenomena ya hari depan suara gemuruh segala macam ya. Malah ini sebaliknya. Iya, tidak ada. Dan kalau di film-film yang saya lihat, kalau ada pesawat UFO seperti itu kan biasanya ada gangguan listrik atau jaringan. Ini tak ada sama sekali, Mas. Saya juga heran, apakah di film itu karena karangan atau gimana? Saya kurang tahu. Berarti nggak mungkin balon ya? Iya. Eliminasi itu balon. Geraknya ya seperti kalau pesawat ya seperti pesawat biasa jalannya gitu. Tapi bedanya pada saat hilang. Iya, jalannya lambat, dia lambat. Saya liatin terus. Dan agak jauh sedikit, dia tiba-tiba tep hilang, seperti mati lampu gitu. Ya seperti film-film itu. Sebelum dia hilang itu tidak ada gerakan lain atau gerakan mau zigzag apa segala macam, dia lurus gitu. Kuntilanak. Mungkin temuan baru, Mas, begitu kejadian sama Mas. Saya juga heran, Mas. Masih kalau pulang kampung, Mas, masih mau mandang-mandang di situ, Mas. Nah, karena kenangan saya sangat berkesan di situ. Jadi pengen kalau pulang kampung saya lihat terus ke atas. Tapi terlalu jauh saya memandang, saya juga masih mau melihat titik-titik putih bulat gitu kan, melintas gitu di antara bintang-bintang. Kadang mau berlawanan, kadang mau lewat dari sini dia menyilang gitu titik putihnya. Saya masih penasaran tuh, Mas, makanya saya sampaikan sama Mas kemarin di WA, pengen beli teropong bintang. Saya masih penasaran itu apa gitu kan. Kalau dia satelit nggak mungkin begitu. Yang titik-titik putih itu. Iya. Lambat kan dia? Tidak lambat, Mas. Kadang mau yang apanya mau ngejar gitu, yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya lambat, agak lambat. Iya, dua objek. Kalau satelit ya objek satu objek. Ya kayak pesawat aja dia lebih jauh lebih cepat gitu. Malam-malam paling sering, Mas. Itulah antara jam 7 ke atas, jam 7 malam. Saya suka lihat objek yang berlawanan arah. Iya. Kadang nyilang. Jalan yang satu. Berarti nggak lurus ya, belok ya? Iya. Oh, nggak lurus, Mas. Tapi berlawanan gitu lurusnya. Kadang jalannya lurus titik putih ini, yang dari sini hilang gitu. Saya di situ masih penasaran, Mas. Masih sering saya kalau pulang kampung lihat ke atas masih mau terlihat saya. Paling sering di antara jam 7 malam ke jam 8, Mas.